Alkisah di sebuah negeri, hiduplah seorang lelaki pemalas bernama Pak Belalang. Kerjanya hanya tidur dan bermalas-malasan sepanjang hari, membuat istrinya, Mak Bidan, pusing tujuh keliling. Suatu hari, Mak Bidan sudah tidak tahan lagi. Ia pun membakar semua pakaian Pak Belalang kecuali sepasang baju saja. Dengan terpaksa, Pak Belalang harus pergi mencari pekerjaan. Di tengah jalan, ia melihat 2 ekor lembu milik raja sedang merumput. Tiba-tiba, sebuah ide licik muncul di benaknya. Ia membawa kedua lembu itu dan menyembunyikannya di dalam sebuah gua yang tersembunyi. Keesokan harinya, gemparlah seluruh istana. 2 lembu kesayangan raja telah hilang. Raja pun menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menemukannya. Mendengar hal itu, Pak Belalang segera menemui raja. Ia mengaku sebagai ahli nujum terhebat yang bisa melihat masa depan dan menemukan barang yang hilang. Tentu saja, raja awalnya ragu, tapi karena putus asa, ia memutuskan untuk memberinya kesempatan. Pak Belalang pura-pura membaca mantra dan melihat ke dalam sebuah tempurung kelapa. Setelah beraksi layaknya ahli nujum sejati, ia pun berkata dengan yakin, "Tuanku, hamba melihat lembu-lembu itu berada di dalam sebuah gua di balik bukit." Para pengawal raja segera bergegas ke lokasi yang ditunjuk, dan benar saja, mereka menemukan kedua lembu itu. Raja sangat gembira dan kagum. Ia pun mengangkat Pak Belalang menjadi ahli nujum istana dan memberinya rumah mewah serta hadiah yang melimpah. Kabar tentang kehebatan Pak Belalang sebagai ahli nujum palsu menyebar ke seluruh negeri. Suatu ketika, kapal dagang milik raja dirompak dan peti hartanya dicuri. Sekali lagi, raja memanggil Pak Belalang untuk menemukan pencurinya. Pak Belalang mulai panik. Kali ini, ia benar-benar tidak tahu apa-apa. Ia meminta waktu 7 hari untuk bersemedi. Setiap malam, ia hanya bisa berdoa dan meratapi nasibnya. "Celakalah aku, si belalang." Tanpa disangka, para pencuri yang berjumlah 7 orang itu bersembunyi di bawah kolong rumah Pak Belalang. Setiap malam, mereka mendengar Pak Belalang meratap dan menyebut angka yang sesuai dengan jumlah mereka. Para pencuri itu ketakutan. Mereka mengira Pak Belalang benar-benar sakti dan tahu perbuatan mereka. Akhirnya, pada malam ke-7, mereka tidak tahan lagi. Mereka menyerahkan diri kepada Pak Belalang, mengembalikan peti harta raja, dan memohon agar tidak dilaporkan. Betapa leganya Pak Belalang. Dengan penuh percaya diri, ia membawa peti harta itu ke hadapan raja dan berkata bahwa para pencuri sudah insaf dan melarikan diri. Raja semakin yakin dengan kesaktian Pak Belalang. Reputasinya sebagai ahli nujum terhebat pun semakin tak terbantahkan. Ia hidup makmur dan disegani, semua berkat keberuntungan dan kecerdikannya yang tak terduga. Namun, ujian terbesar Pak Belalang belum berakhir. Suatu hari, seorang raja dari negeri seberang datang untuk menguji kehebatan ahli nujum istana. Raja itu membawa sebuah genggaman tertutup dan menantang Pak Belalang untuk menebak isinya. Seluruh istana menahan napas. Reputasi kerajaan dipertaruhkan. Pak Belalang gemetar hebat. Ia tahu, kali ini keberuntungannya telah habis. Sambil pasrah, ia bergumam pada dirinya sendiri, "Aduh, matilah kau kali ini, Belalang." Raja dari negeri seberang terkejut mendengar gumaman itu. Ia membuka genggamannya, dan seekor belalang melompat keluar. Ternyata, tebakan pasrah Pak Belalang secara kebetulan tepat sasaran. Semua orang bersorak kagum, menganggapnya sebagai ahli nujum paling sakti di dunia. Sejak saat itu, Pak Belalang tidak pernah lagi diragukan. Meskipun ia memulai segalanya dengan kebohongan dan kemalasan, keberuntungan selalu berpihak padanya. Ia pun hidup bahagia selamanya bersama istrinya, menikmati kemewahan sebagai ahli nujum kerajaan yang legendaris. Cerita ini mengajarkan kita, terkadang keberuntungan datang dengan cara yang paling tidak kita duga. Terima kasih sudah menonton kisah Pak Belalang bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita rakyat menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.